Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang beriman, di video ini menceritakan tentang kisah wafatnya Ali bin Abi Thalib dan juga Husain bin Ali, menantu dan juga sekaligus cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah Islam, ada tokoh yang sangat penting dan dikenal sebagai pahlawan yang penuh dengan keberanian dan kesetiaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengikuti agama yang dibawa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak masih kanak-kanak, sehingga termasuk dari sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya, pun sebaliknya ia sangat menyayangi utusan Allah. Nabi sering memanggilnya dengan nama Abu Turab. Nama yang diberikan Rasulullah SAW itu sangat dia sukai. Sahabat-sahabatku yang beriman, tonton terus video ini agar kita semua tidak gagal paham, dan sebagai pelajaran dan jadi contoh semua kisah-kisah sejarah Islam. Sebab banyak generasi-generasi sekarang yang tidak mengetahui kisah-kisah tersebut. Bagaimana ceritanya wafat Ali dan juga Husain bin Ali. Sahabat-sahabatku yang beriman, inilah kisah tersebut. Di balik nama panggilan yang diberikan Rasulullah SAW, namun di balik keberaniannya, dia juga mengalami kisah tragis yang sangat menyedihkan. Ali bin Abi Thalib, ia mati dibunuh oleh seorang Mu'tazilah yang fanatik. Sosok itu adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi. Nama aslinya, seperti kata Imam Suyuti dalam kitab Tariq Al-Khulafa, Ali bin Abu Thalib bin Abdullah Muttalib bin Hasyam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Khilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Khalib bin Fihrin dan juga bin Malik bin Nadir bin Kinan. Ia adalah sosok yang memiliki peran krusial dalam perkembangan Islam, dan ia sosok yang kisah kematiannya membekas dalam relung sejarah. Kisah tragis yang menimpa Ali bin Abi Thalib dimulai ketika ia dibaiat menjadi khalifah menggantikan Utsman ibn Affan di Madinah kala itu. Ia dilantik sehari setelah Utsman wafat. Namun, di balik pelantikannya terdapat beberapa orang sahabat yang tidak menyetujuinya, antara lain Thalha dan Zubair. Kendati pun keduanya ikut membaiat, tetapi ia karena terpaksa, bukan karena sukarela. Sementara itu, di tengah situasi politik yang kian memanas antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dan Muawiyah, yang pada akhirnya melahirkan Takhim Abitres. Hal ini adalah strategi dari Amr bin As agar Ali mau berdamai. Sebagian kelompok Ali tidak setuju dengan Abitres itu dan memisahkan diri, yang kemudian dikenal dengan nama Khawarij. Imam Suyuti dalam kitab Tariq Al-Khulafa mengisahkan ada 3 pentolan Khawarij yang sangat tidak suka keputusannya. Selanjutnya mereka rapat di Mekah untuk mengatur strategi guna membunuh Ali. Ketiga orang Mu'tazilah itu adalah Abdurrahman bin Mulzam, Barak bin Abdullah At-Tamimi, dan Ammar bin Baqir At-Tamimi. Ibnu Mulzam berkata, "Aku yang akan membunuh Ali bin Abi Thalib." Ibnu Mulzam berangkat menuju Kufah. Ia meminta orang yang mengetahui rencananya untuk tidak membocorkannya hingga tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Imam Tabari melukiskan persekongkolan itu sebagai berikut, sebagaimana dituliskan di kitab. Kemudian Ibnu Mulzam berkata, "Saya akan membunuh Ali bin Abi Thalib," yang berarti dia berbicara
tentang dirinya sendiri. Al-Barak bin Abdullah berkata, saya akan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Amr bin Barq berkata, saya akan membunuh Amr bin Als. Maka mereka berjanji dengan Allah, saling berpegangan bahwa tidak ada seorang pun dari mereka akan menarik diri dari niat mereka untuk membunuh orang yang menjadi sasaran mereka sampai mereka membunuhnya atau mati dalam usaha itu. Lalu mereka mengambil pedang mereka, menyebutkannya dan setuju bahwa pada bulan Ramadan berikut akan membunuhnya. Lalu saat Ali hendak salat subuh, datanglah Mulzam dan segera menebasnya dengan sabetan pedangnya. Tebasan pedang itu mengenai muka dan kening Ali, hingga kena juga ke bagian otaknya. Dia tersungkur, bersimpah darah. Dalam sejarah, banyak yang tidak kita ketahui dari peristiwa itu. Ali sempat bertahan selama 2 hari, Jumat dan Sabtu. Lalu di malam ketiga, Ahad, ia wafat. Mayatnya dimandikan Hasan dan Husain bin Ali dan Abdullah bin Ja'far, putra sulungnya. Dan Hasan kemudian yang jadi imam sholat jenazah ayahnya, sahabat agung itu, dimakamkan di Darul Imarah di Kufah. Itulah tadi kisah wafatnya Ali bin Abi Thalib, menantu dari Rasulullah SAW, suami daripada Fatimah Az-Zahrah. Sahabat-sahabatku yang beriman, kita akan lanjut dengan kematian tragis Husain daripada cucu Rasulullah SAW di Karbala pada saat itu. Kisah tragis kematian Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW, merupakan salah satu peristiwa paling bersejarah dan menyedihkan dalam sejarah Islam. Kisah ini dikenal sebagai tragedi Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, yang disamakan 10 Oktober 680 Masehi pada kala itu. Makanya tidak banyak dan tidak sedikit banyak generasi sekarang, anak muda bangsa, anak muda Islam yang membela Islam, tidak tahu kisah sejarah Ali dan juga Husain bin Ali. Lalu Husain bin Ali adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah bin Muhammad, cucu Nabi Muhammad SAW. Setelah khalifah ketiga Utsman bin Affan dibunuh dan keadaan politik di kekhalifahan Islamiyah semakin memanas, Husain pun diundang oleh sebagai penduduk Kufah atau di wilayah Irak saat ini untuk datang ke sana dan menjadi pemimpin perlawanan terhadap pemerintahan Yazid bin Muawiyah, Khalifah Umayyah yang korup dan otoriter. Lalu akhirnya Husain pun berangkat dari Mekah menuju Kufah bersama keluarganya dan sekelompok pengikutnya yang setia. Tetapi saat tiba di Karbala, perjalanan mereka terhenti karena pasukan Yazid yang jauh lebih besar telah mengepung mereka. Husain dan pasukannya yang tidak ada sama sekali untuk persiapan untuk berperang pada kala itu. Tetapi saat tiba di Karbala, perjalanan mereka berhenti karena pasukan Yazid yang jauh lebih besar telah mengepung mereka. Akhirnya Husain dan pasukannya yang kecil terisolasi dan kelaparan di gurun Karbala selama berhari-hari tanpa air atau makanan. Pada tanggal 10 Muharram, pasukan Yazid menyerang kelompok Husain dengan sangat kejam. Pasukan Husain berusaha bertahan dengan gigih, tetapi mereka sangat terbatas dalam hal persediaan dan jumlah pasukan. Pertempuran itu akhirnya mencapai puncaknya, dan Husain beserta saudara-saudaranya dan sejumlah besar pengikutnya tewas dalam pertempuran tersebut. Husain sendiri mengalami kematian yang sangat tragis. Ia dikelilingi oleh pasukan musuh yang jauh lebih besar dan akhirnya terkena panah yang mengenai tengkuknya atau punggungnya. Ia kemudian terjatuh dari kuda dan akhirnya dibunuh di atas tanah Karbala. Peristiwa ini merupakan titik penting dalam sejarah. Tragedi Karbala selalu diingat sebagai lambang kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan Husain bin Ali dan para pengikutnya dan mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
dalam riwayat lain berkata bahwasanya kepala Husain diarak dari kota satu ke kota lainnya karena kepalanya terputus dipenggal oleh pasukan-pasukan musuhnya. Suatu ketika Semofit ditanya, apakah kepala Imam Husain dapat berbicara? Beliau pun menjawab, tidak ada berita dari para imam, namun Al-Quran menjelaskan pada hari ketika lidah dan tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa saja yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah An-Nur ayat 28. Lalu Ibnu Jiyah memerintahkan agar kepala Imam Husain diarak di jalanan kota Kufah di tengah beragam kabilah. Zaid bin Arqam menuturkannya, lalu kepala suci para syuhada lewat di sampingku. Saat itu aku sedang duduk, manakala tiba di hadapanku terdengar kepala suci Imam Husain melantunkan ayat suci. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 9. Lalu sebagian mereka pun berkata, demi Allah, bulu kudukku berdiri mendengar ayat itu. Lalu aku berseru, demi Allah, hai putra Rasulullah, kisah kepalamu lebih mengherankan dan lebih mencengangkan. Lalu sebagian pihak meriwayatkan pendeta itu berkata kepada kepala suci Imam Husain, hai kepala pemimpin alam semesta, aku menyangka engkau bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat dan Injil dan telah diberikan keutamaan takwil olehnya, karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan di akhirat menangisimu. Dan aku ingin mengenal nama dan sifatmu. Lalu dengan kebesaran Allah yang dimiliki Allah yang sangat maha besar, kepala suci itu pun menjawab, atas izin Allah, akulah orang yang teraniaya, akulah orang yang bersedih, akulah orang yang berduka, dan akulah orang yang dibunuh oleh pedang kezaliman. Bahkan akulah orang yang dizolimi dengan perang melawan orang yang durhaka. Akulah orang yang dengan tanpa dosa hartanya dirampas, dan akulah orang yang dicegah untuk mendapatkan air. Akulah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya. Lalu pendeta itu pun berkata, demi Allah, demi Tuhan, wahai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lebih jelas lagi. Kepala suci itu pun berkata, akulah putra Muhammad Mustafa, akulah putra Ali Murtadha, akulah putra Fatimah Az-Zahra, dan akulah putra Khadijah Kubra, akulah putra Urwatul Usqa, akulah syahid Karbala, akulah orang yang terbunuh di Karbala, akulah yang teraniaya di Karbala, dan akulah yang keharusan di Karbala. Ketika menyaksikan hal ini, murid-murid pendeta itu menangis dan mematahkan tiang salib, lalu mendatangi Imam Ali Zainal Abidin dan berkira memeluk Islam. Lalu sang pendeta itu pun mengatakan, demi Tuhan, wahai putra Muhammad, setidaknya engkau bertemu dengan kakekku dan bersaksilah bahwa aku telah bersyahadat di hadapanmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu pada saat itulah pendeta memeluk agama Islam. Wahai sahabat-sahabat yang beriman, itulah tadi kisah dari Husain bin Ali dan juga ayahnya Ali bin Abi Thalib, di mana sebagai video ini dalam kisah sejarah Islam ini menjadikan sebuah pelajaran dan pengetahuan untuk kita bahwa tiadalah kematian, yang akan menjadi saksi adalah bumi ini sendiri. Tidak bisa kita lari dengan kesalahan-kesalahan kita dimanapun kita bersembunyi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui.
Sahabat-sahabatku yang beriman, masihkah kita mau membutakan mata dan menutupi telinga kita di balik kisah ini? Semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada kakek Husain bin Ali, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kalian semua suka dengan video ini dan silahkan share agar semua mengetahui bahwasanya Islam penuh sejarah yang hebat atas izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.